Di video ini akan dibahas mengenai sistem kristal. Apa sih sistem kristal itu dan bagaimana cara terbentuknya kristal? Nah, kalau kalian mau tahu, tonton sampai habis ya. Kristal merupakan suatu padatan yang memiliki urutan jangka panjang. Nah, susunan atom dari kristal ini cenderung identik kecuali jika ada kesalahan saat pembentukan kristal atau saat proses kristalisasi. Sistem kristal ini dibagi menjadi 6 sistem. Itu dulu, sekarang sudah diperluas lagi oleh kristalografi menjadi 7 sistem. Yang pertama ada monoklinik, triklinik, ortorombik, trigonal, tetragonal, heksagonal, dan isometrik. Kristalisasi sendiri merupakan suatu pemurnian atau pembentukan suatu zat padat. Gampangannya, kalau ada satu zat padat dimasukkan ke dalam zat cair, nah, jika zat padat dimasukkan dalam jumlah berlebih, maka dia tidak akan bisa larut di dalam zat cair tersebut. Berarti larutan tersebut sudah jenuh. Nah, saat larutan tersebut jenuh dan terjadi penguapan di larutan tersebut, suatu zat padat kan tadi tersisa di bawahnya. Nah, zat padat tersebut akan keluar dari larutan, lama-kelamaan akan membentuk kristal yang nantinya akan dijual ke pasaran dalam bentuk kristal murni. Nah, dari segi energi sendiri, pembentukan kristal ini memerlukan energi yang cukup sedikit daripada pemisahan-pemisahan yang lain. Tujuan dari kristalisasi sendiri adalah untuk mendapatkan suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Macam-macam kristal ada 4. Yang pertama ada kristal ion, kristal logam, kristal kovalen, dan kristal molekul. Yang pertama adalah kristal ion. Senyawa ion dalam bentuk padat akan membentuk suatu kristal jika ada ion positif dan ion negatifnya. Nah, partikel dari ion negatif dan positif ini akan terurai jika ditempa dengan tenaga yang besar. Pembentukan kristal ion ini dipengaruhi oleh jari-jari ionnya. Nah, dalam satu kristal ada ion positif dan ion negatif. Dalam satu ion positif akan dikelilingi oleh beberapa ion negatif. Nah, sebaliknya dalam satu ion negatif juga akan dikelilingi beberapa ion positif. Contoh dari sistem kristal ion ini adalah garam NaCl. Selanjutnya ada kristal logam. Nah, kristal ini hanya memiliki satu jenis logam, oleh karena itu atomnya dapat bersentuhan satu sama lain. Karena jari-jari atomnya sama, maka struktur yang mungkin dalam kristal logam ini adalah kubus dan heksagonal. Bila diambil selapis atom dalam kristal, nah jika satu atom tersebut bersentuhan dengan atom yang lain dalam kristal, maka disebut struktur terjejal. Oleh karena itu, sistem logam ini bisa disebut juga sebagai heksagonal terjejal dan kubus terjejal. Selanjutnya ada kristal kovalen. Kristal yang terbentuk dari atom yang berikatan kovalen disebut kristal kovalen. Contohnya adalah karbon. Satu karbon akan berikatan dengan 4 atom karbon yang lain. Karbon tersebut termasuk di dalam intan. Nah, dalam intan, ikatan tersebut membentuk tetrahedron yang akan berkembang ke segala arah sehingga menjadi molekul raksasa. Oleh karena itu, intan menjadi sangat keras. Selanjutnya adalah kristal molekul. Kristal dapat terbentuk dari partikel melalui gaya van der Waals yang disebut dengan kristal molekul. Nah, dalam kristal molekul ini partikel terkecilnya adalah ikatan kovalen atau atom. Karena gaya van der Waals sendiri itu tidak mempunyai arah tertentu. Kristal juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada kristal molekul. Kristal molekul ini memiliki sifat yang lunak, titik leleh yang rendah, dan bukan merupakan konduktor listrik yang baik. Selanjutnya ada kristal ion. Kristal ion ini memiliki sifat yang keras tetapi rapuh, titik lelehnya tinggi, dan juga bukan merupakan konduktor listrik yang baik. Selanjutnya ada kristal logam. Kristal logam ini memiliki sifat keras sampai lunak, ada juga yang titik lelehnya rendah sampai tinggi, dan kristal logam ini mengikat dan merupakan konduktor yang baik. Dalam pembentukan kristal sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Yang pertama adalah temperatur. Dalam temperatur tinggi, pembentukan kristal dikontrol oleh difusi sedang. Sedangkan pada temperatur rendah, pembentukan kristal dikontrol oleh surface integration. Faktor selanjutnya adalah ukuran kristal. Umumnya, kristal yang kecil akan lebih cepat pertumbuhannya daripada kristal yang berukuran besar.
Oleh karena itu, dalam pembentukan kristal yang dikontrol oleh difusi, semakin besar partikelnya, maka semakin kecil kecepatan pertumbuhan kristal tersebut. Faktor selanjutnya adalah impurities. Impurities bisa disebut juga dengan zat pengotor. Nah, zat pengotor ini bisa mempengaruhi laju pertumbuhan kristal. Dia bisa mempercepat, bisa juga memperlambat sistem pembentukan kristal. Dalam kristal juga ada istilah yang disebut FCC, BCC, dan HCP. Apa sih FCC itu? FCC merupakan phase center cubic. Bisa dilihat dari namanya, phase berarti di permukaan atau di depan. Nah, dalam struktur ini, kristal kubus memiliki satu atom pada setiap sudutnya ditambah satu atom pada setiap permukaan atau sisinya. Contoh dari FCC ini adalah tembaga, perak, aluminium, dan emas. Selanjutnya ada BCC. BCC itu adalah body center cubic. Dapat dilihat dari namanya bahwa body berarti di dalam struktur BCC ini suatu atom berada di dalam kubusnya. Selanjutnya ada HCP. HCP merupakan hexagonal closed package. Dari namanya juga heksagonal, berarti atom-atom dalam struktur ini membentuk heksagonal. Nah, contoh dari HCP ini adalah magnesium, titanium, dan seng. Untuk lebih jelasnya, HCP dapat dijelaskan sebagai berikut. HCP atau Hexagonal Closed Package, permukaan atas dan bawah salah satuannya terdiri dari 6 atom yang terbentuk heksagonal. Heksagonal tersebut teratur dan mengelilingi sebuah atom di tengah bidang lain yang mempunyai 3 atom tambahan. Tambahan tersebut terletak pada salah satuan di antara bidang atas dengan bidang bawah 6 atom ekivalen dipunyai oleh setiap sel satuan ini. Prinsip sistem kristal juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pembuatan garam. Air laut ditaruh di tempat penggaraman dan diuapkan menggunakan sinar matahari tanpa teknologi apapun. Nah, proses tersebut juga termasuk proses kristalisasi. Dalam dunia industri, pemanfaatan sistem kristal juga digunakan untuk pembuatan minyak nilam atau biasa disebut dengan parfum nilam, yaitu bahan dasar untuk pembuatan parfum pakaian, parfum ruangan. Nah, selain itu, minyak nilam ini juga biasa digunakan untuk bahan dasar sampo, pasta gigi, dan lain-lain.